Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini, untuk kemarin kita sudah melaksanakan asas pertama hari Senin. Semoga untuk asas selanjutnya, yaitu hari kedua, ada matematika, semuanya bisa mengerjakan dengan baik dan benar dan mendapatkan nilai terbaik buat kalian. Kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba nomor 1, kita mulai. Untuk bab pertama lagi ya, kita ingat kembali bab perpangkatan dan bentuk akar. Langsung aja ya, biar nggak terlalu lama. Nomor 1, 18 x min 1 y pangkat 3 bagi 3 xy. Jadi kalau ada kayak gini, kalau Parik biasanya ngerjain sesuai urutannya aja, angka dengan angka ya. Berarti 18 dibagi 3, 6. Kemungkinan jawabannya ada A sama B. Boleh kamu kerjain semuanya, berarti mulai dari X. X-nya berarti pangkatnya min 1. Kalau yang di sini dibagi berarti pengurangan ya. Kalau pembagian berarti pengurangan. Min. Nah, di sini X-nya pangkat 1. Berarti min 1. Untuk Y-nya berarti 3 min Y yang bawah, Y yang baginya 1. Jadi hasilnya 6X pangkat min 2 Y pangkat 2. Jawabannya yang B. Lanjut nomor 2, hasil dari 4AB pangkat min 3. Nah, kalau perkalian seperti biasa, angka pun dengan angka ya. 4 kali 2 jadi 8. 8 ternyata nomor 2 cuma D, udah selesai. Jadi ingat kembali soal-soal seperti ini, kalau ada perpangkatan, intinya kalau ada perpangkatan, variabelnya sama, kalau pembagian dikurang, kalau penjumlahan ditambah, kalau kurung dikali gitu ya. Nah, sekarang nomor 3. Nomor 3 ini langsung aja 2 pangkat min. Ingat sifat perpangkatan negatif. Jadi 1/2 pangkat 2 tambah 1/4 pangkat 2. Negatifnya hilang ya. Negatifnya hilang. Setelah itu jadinya 1/4 tambah 4 kuadrat 16. Oke, 1/16. Dijadikan 16 semuanya karena samakan penyebut. Berarti di sini kali 4, atas pun kali 4. Jadinya 4 tambah 1/16 atau 5/16. Enggak ada jawabannya. Lanjut nomor 4. Nah, ini usahakan kalau menjumpai soal nomor 4, kalian kalau pada biasanya ubah ke bentuk paling sederhana dulu. 125 itu kan 5 pangkat 3, bener ya? Berarti 5 pangkat 3 ini pangkat pecahannya dikalikan, karena sama aja sama kurung. 3 kali 4, ini Pak Erik gedein dulu 5-nya karena ini bilangan pokoknya. Nah, ini ya. Lanjut, 4/3 kali dikurung pangkat lagi, berarti di sini kali gitu ya. Kita bagi-bagi dulu. 3 bagi 3 1. 4 bagi 2 2. 2 kali 1 2. Berarti 5 pangkat 2 jadinya 25. Gini ya. Lanjut nomor 5. Cluenya akar 2. Berarti di sini jadikan 100 kali 2, 8 bagi 2 berarti 4. 4 kali 2. Dikeluarkan yang depan 100 jadinya 10, sisa akar 2. Yang belakang akar 4 jadinya 2, sisa akar 2. 10 kurangi 2, 8 akar 2. Ingat kembali ya cara ngeluarin akar. Lanjut nomor 6. Cluenya akar 3. Ini sudah akar 3. Nah, 12 bagi 3 berarti 4 kali 3. 27 bagi 3 9. 9 kali 3 gini ya. Nah, lanjut berarti yang depan 10 akar 3 min. Nah, ini akar 4 tuh jadi 2. 2 kalikan 3 6 ya. Langsung aja ya. 6 akar 3 karena sisa 3 plus akar 9 itu 3, sisa 3 akar 3. Selesai semuanya bentuk akar 3, tinggal kita tambah atau kurang. 10 kurangi 6 4, kurangi 4 tambah 3 sama dengan 7. Jadinya berarti 4 tambah 3 tuh 7 akar 3 gitu ya. Lanjut nomor 7. Nah, kalau kamu menjumpai nomor 7, ingat lagi yang bentuk ini. Nah, kalau kamu punya A plus B kali A min B,
Ingat, depan hurufnya sama atau angkanya sama, belakangnya sama juga. Kamu bisa kuadratkan bagian depan dan kurangi kuadrat yang belakang. Gini ya. Nah, kalau depan dikuadratin jadinya akarnya hilang, jadi 21. Min belakang dikuadratin jadinya 12, akarnya hilang. Karena depan belakang angkanya sama, beda tanda doang. 21 kurangi 12, 9. Aman ya? Nah, ini biasanya juga dalam bentuk soal cerita juga. 21 ya. Misalnya gimana Pak? Misalnya, gini. Pak Erik punya persegi panjang. Contoh doang ini ya, contoh loh. Terus misalnya yang panjang berarti ini. Akar 2, akar 11. Pak Erik hapus dulu. Ini ngarang Pak Erik ya. Akar 11 tambah akar 3 gini ya. Kalau yang pendek akar 11 kurangi akar 3. Ini contoh doang. Nah, ditanyakan luas. Nah, kalau tanyakan luas berarti gimana? Ya udah langsung aja. Panjang kali lebar, gitu kan? Panjang kali lebar. Angka pertama sama, yang belakang pun sama, beda tanda. Berarti kalau beda tanda gimana? Tadi langsung dikuadratin pertama, langsung hasilnya aja ya. Akar 11 kuadrat 11 min akar 3 kuadrat 3. Jawabannya berarti adalah 8. Ini kalau dalam bentuk soal cerita atau soal lain gitu ya. Ini dasarnya kayak gini. Ini dasarnya nih. Oke, bisa ya. Lanjut. Nomor 8. Nah, kalau bentuk sederhananya 6 per akar 3 berarti ini kan yang kita kalikan namanya ini, berarti kita suruh merasionalkan. Nggak boleh ada bentuk akar di bagian penyebut. Ini nggak boleh, makanya kita kalikan dengan penyebut itu sendiri. Langsung kali atas bawah akar 3 gitu ya. Jadinya apa? Sama dengan 6 akar 3 per akar 3 kali akar 3. 3 dong, bener ya? Karena akar 9 kan 3. Atau akarnya langsung hilang gitu aja ya. 6 dibagi 3, 2 akar 3 D. Aman ya. Lanjut. Nomor 9. Ini yang tadi kita lagi belajar. Kita kalikan dengan akar sekawan. Akar sekawan itu yang mana Pak? Pasangannya akar 2 plus 1, berarti akar 2 min 1. Nah, akar 2 min 1. Atas bawah kalikan itu. Dan satu lagi, jangan langsung kamu kalikan, tapi kita operasikan dulu bagian bawah gitu ya. Biasakan seperti itu. Kenapa? Karena kadang ada yang bisa kita coret-coret atas bawah. Ini tetap aja gini, yang bawah kita kalikan. Ingat, depan depan sama, belakang sama. Berarti akar 2 kuadrat 2 min belakang kuadrat 1. 2 kurangi 1, 1. Udah selesai karena bawahnya 1, atasnya sama. Oh, jawabannya A. Aman ya gitu ya. Lanjut, nomor 10. Jika sebuah ukuran alas dan tinggi segitiga jika sebuah ukuran alas dan tinggi segitiga adalah ini alas dan ini tinggi. Luas segitiga tersebut. Nah, kita suruh nyari luasnya ya. Kalau suruh nyari luas, berarti pakainya gimana? Ya luas segitiga apa udah? Luas segitiga itu kan setengah kali alas kali tinggi. Setengah kali alasnya kan itu 2 akar 3 plus akar 2. Tingginya 2 akar 3 min akar 2. Gini kan? Setengah kali, ini yang tadi nih, depan sama, belakang sama, berarti depan kita kuadratin. Mari tulis ulang aja dulu ya. 2 akar 3 kuadrat min akar 2 kuadrat sama dengan ini setengah. Nah, ini yang punya kuadrat siapa? Dua-duanya. 2 kuadrat 4. Akar 3 kuadrat kali 3 gini ya, min akar 2 kuadrat 2. Berarti setengah kali 4 kali 3 12 kurangi 2. Gini ya.
12 kurangi 2 10 kali setengah bagi 2 berarti 5. Jawabannya berarti 5. Oke, gini ya. Silakan bisa dilihat kembali kalau masih kurang jelas. Lanjut ya. Oke, nomor 11. X-nya sudah ada, Y-nya ada, Z-nya aja. Tinggal kita namanya berarti substitusi doang ya. X-nya 1, masukin sini 1. Kurung dulu. Y-nya min 1 kali min 1 kuadrat kali 2 YZ. Y-nya min 1, Z-nya 2. Tutup. Nah, kita operasin dulu. 1 kali min 1 min 1. Min 1 kuadrat 1, bener ya. 2 kali min 1 min 2. Min 2 kali 2 min 4 kali min 4. 1 kali min 4 min 4. Aman ya, kayak ginian lah. Lanjut nomor 12. Penyelesaian dari mumpung masih di sini, Bapak punya soal lagi. Taruh mana ya? Oh, sini nih, kosong. Bapak punya soal lagi. Contohnya pakai bentar. Ini ada soal yang gitu nggak sih? Pak Erik nyari dulu. Oh iya, belum ada. Oke, Pak Erik tambahin dulu soalnya. Nah, nih. Ini soal tahun lalu sebenarnya ada nih soal kayak ginian ya. Misalnya Pak Erik punya, perhatian gambar berikut. Nilai X adalah, X plus 3 yang miring X plus 6, sisi tegaknya X sama X plus 3. Maka nilai X ini sebenarnya bisa kamu cari dengan beberapa cara. Kalau ingin pakai logika aja, yang penting kamu masih ingat nih triple Pythagoras, biasanya ada langsung. Pakai cara apa? Pertama, cara coba-coba biasa Pak Erik ya. Coba-coba gimana Pak? Kita pakai ABCD, kita pakai semua. Jadi urutannya kan ada X plus 3 yang miring X plus 6 gini ya. Ini kayak pakai tabel. Pertama misalnya A itu sebagai X-nya berarti 5. Kalau X-nya 5 berarti sisi tegak selanjutnya 5 tambah 3 8 gitu ya. Terus selanjutnya 5 tambah 6 berapa tuh? 13. Nggak ada, ini bukan triple Pythagoras, nggak ada. Lanjut, X-nya 7 sekarang. 7 tambah 3 10. Terus 7 tambah 6 13. Bukan juga. Lanjut, 9. X-nya 9. Terus 9 tambah 3 12. 9 tambah 6 15. Nah, ini benar ya, triple Pythagoras. Dibagi 3 3 4 5 itu triple Pythagoras. Jawabannya yang C gitu ya. Cara satunya lagi berarti gimana Pak? Ya, ini pakai Pythagoras. X kuadrat tambah X plus 3 kuadrat sama dengan X plus 6 kuadrat. Lumayan panjang kalau ini ya. Nah, pakai ini aja gampang gitu kan. Oke, lanjut. Nomor 17. Ini sudah persamaan kuadrat, berarti nyari akar-akar persamaan kuadrat. Atau kalau disuruh mencari HP, nanti aja deh. HP itu himpunan penyelesaian. Penulisannya nggak kayak gini, tapi nanti penulisannya pakai kurung kurawal. Itu mah penulisan doang ya. Yang penting kamu bisa mencari akar-akar persamaan kuadratnya. Yuk kita cari. Berarti kalau ini kita nyari dua bilangan yang kalau dikalikan hasilnya 40, yang kalau ditambah hasilnya min 14. Siapa dia? Intinya 4 sama 10 dah. Tinggal 4 sama 10 itu yang kalau dikalikan jadi plus 40, kalau ditambah jadi min. Berarti min semua. Min 10 sama min 4. Berarti hasilnya dibalik doang, 10 sama 4. Mana 10 sama 4? Jawabannya berarti yang D. Nah, kalau ditanyakan himpunan penyelesaian dari gitu misalnya nih, berarti HP, himpunan penyelesaian. Nulisnya pakai kurung kurawal kayak gini.
4,10. Nah, gini dong ya. Bedanya cuma ini doang. Penulisannya saja ya. Lanjut nomor 13. Salah satu akar dari persamaan min 3 nilai C. Nah, namanya salah satu akar berarti dia itu nilai X, bener ya. Karena X-nya kamu sudah tahu, kita substitusi ke sini ke nilai X-nya. Nanti kamu pasti dapat nilai C-nya. Berarti min 3 kuadrat. Ini langsung boleh nggak ya? Langsung aja ya. Sambil dengerin suara Perik. Min 3 kuadrat 9 tambah 5 kali min 3. 5 kali min 3 kan berarti min 15 gini ya. Min 15 plus C sama dengan 0. 9 kurangi 15 berapa nih? Min 6 ya, benar ya. 9 dikurangi 15 min 6, benar. Utang 6. Min 6 tambah C sama dengan 0. Min 6 tambah C sama dengan 0. C-nya min 6 ke kanan, jadilah 6. Kalau ditanyakan C-nya berarti jawabannya D, gitu ya. Nah, nomor 14 sambung. Bagaimana kalau ditanyakan salah satu akar nih, nilai akar yang lain, bener ya. Berarti ini soalnya masih sama. Bapak buat sama karena nanti nggak ngerti soalnya yang ditanyakan kayak gini atau nyari akar lain gitu ya. Jadi kalau kamu sudah mencari nilai C-nya, diubah dulu nih. Berarti C-nya diubah jadi 6. Jadilah X kuadrat plus 5X plus 6 sama dengan 0. Gini ya. Kita cari akar-akarnya. Kita sudah punya tadi min 3 ya. Berarti patokan kita ada 3. 3 kali 2 pasti gitu kan. 3 kali 2. Oh, bener positif semua karena ditambah hasilnya 5. Bener ya. Plus 3 plus 2. Aman ya. Dikalikan hasilnya plus 6 ditambah hasilnya plus 5. 3 sama 2. Oke. Jadi hasilnya dibalik min 3 sama min 2. Tadi sudah ada min 3. Berarti yang belum ada min 2. Oke, lanjut. Nomor 15. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya min 5. Nah, ini clue aja ya. Kalau yang diketahui itu akar-akarnya, berarti dia bentuk akar-akar. Kalau kita kembalikan ke dalam bentuk apa tuh namanya? Faktor, dia jadinya positif. Atau kebalikannya. Kebalikan dari min 5, 5. Kebalikan dari 2, min 2. Ya udah cari aja. Kalau dikali hasilnya min 10, kalau ditambah hasilnya 3. Cari belakangnya min 10, depannya 3. B tuh, min 10 plus 3. Gitu ya. Oke, lanjut. Kalau kurang jelas, back lagi. Jumlah akar-akar dari persamaan. Nah, ini. Jumlah akar-akar berarti kan yang ini nih. X1 tambah X2 sama dengan min B per A gitu ya. Min B, B-nya 4, A-nya 2, C-nya min 12, hati-hati ya, ada minnya. Kalau B 4 tadi, min 4 per 2, min 2, ini penjumlahannya, jumlah akar-akarnya min 2. Bagaimana dengan perkalian? Kalau tanya perkalian, X1 kali X2, ingat C per A, nggak ada negatifnya. C-nya berapa C-nya? Min 12 tadi ya. Nih C. Min 12 bagi A-nya 2. Berarti min 6. Penjumlahan perkalian. Aman ya? Nah, bagaimana kalau misal X1 dan X2? Ini Pak Erik buat soalnya masih nyambung nih. Jadi ternyata yang ditanyakan bukan jumlah akar-akar, tapi jumlah kuadrat dari akar. Boleh nih ya. Nah, ingat kalau ada seperti ini tuh awal mula dari kita punya ini nih. Mari review dulu sebentar ya, asal usul ya. Jadi kalau misal itu asal mula dari X1 plus X2 kuadrat, ini tuh hasilnya nanti gini, X1 kuadrat plus 2 kali depan belakang, berarti 2X1 X2 plus yang belakang kuadrat, X2 kuadrat. Nah, ditanyakan ternyata ini X2
X1 tambah X2 kuadrat, otomatis yang tengah kita pindah dong, gitu kan. Makanya kalau misal disuruh mencari X1 kuadrat plus X2 kuadrat, ya hasilnya apa? Ini penjumlahan kuadrat dikurangi tengah 2 X1 X2, 2 kali perkaliannya, gitu ya. Nanti tergantung yang ditanyakan di soal, ditanyakan yang mana, apakah perkalian saja, penjumlahan saja, atau sampai yang seperti ini, gitu ya. Nah, kalau pertanyaan udah seperti ini berarti jawabnya gimana? Udah, kita lanjut aja. Ini kan nyambung ya. Nih, kok Pak Eri kok pakainya jawaban yang atas, Pak? Iya, karena ini persamaan kuadratnya sama dengan atas sama nih. Ya, nggak beda ya. Balik buat biar sama karena buat latihan. Oke, lanjut. X1 plus X2 kuadrat. Siapa penjumlahan? Nih, penjumlahan. Berapa dia? Min 2. Berarti di sini min 2 kuadrat. Min 2 kali perkalian. Siapa perkalian? Nih, perkalian. Berapa dia? Min 6. Udah kita hitung bareng-bareng ya. Min 6. Berarti di sini 4 min kali min plus 12, 16, gitu ya. Untuk pilgan belum Pak Erik ubah, intinya jawabannya 16. Karena ini Pak Erik buat sendiri, jadi Pak Erik belum sempat ngubah pilgan, salah semuanya. Di bawahnya nomor 18. Bagaimana kalau yang ditanyakan beda lagi? Seper. Nah, ini kan kamu sudah belajar ini, kita operasiin dulu nih. Kamu kan sudah belajar pecahan kan? X1 tambah seper X2 sama dengan, berarti ingat kalau ada pecahan penjumlahan samakan penyebut. Penyebutnya X1 sama X2 enggak sama, berarti kita samain jadilah X1 X2, gini kan. Nah, oleh karena kita samain penyebutnya, yang depan kan X1, berarti atas ini kan kali X2, yang bawah kan ini kan, berarti biar jadi X1 X2 kali depan dong, otomatis ini pun sama kali X2 juga, gitu ya. Nah, terus yang X2 biar jadi X1 X2 kali X1 dong, ini berarti juga sama kali X1, gitu ya. Jadilah kalau perik balik di atas jadinya X1 plus X2, gitu ya. X1 nya kita sudah mencari, hasilnya min 2, yang ini ya, min 2 kita sudah cari bareng-bareng, per X1 kali X2 nya yang di atas min 6, jadilah 2/6 atau 1/3. Pilgan belum Parik ubah, gak apa-apa ya, yang penting kamu sudah paham hasilnya seperti ini, aman ya. Oke, lanjut. Nomor 19. Segitiga siku-siku memiliki panjang sisi miring. Oh, ini gambar tadi nih. Ini gambar tadi kalau nggak salah nih. Yo, kita ikuti alurnya yo. Segitiga siku-siku, Parik gambar dulu dah. Nah, terus memiliki panjang sisi miring X plus 4, sedangkan panjang sisi siku-siku lainnya X sama X plus 2, gini ya. Kelilingnya adalah, kita suruh nyari keliling. Nah, sebenarnya ini bisa pakai cara panjang. Yang mana Pak? Yang ini nih, yang X kuadrat sisi 3 kuadrat, pakai itu ya Pythagoras ya. X kuadrat tambah X plus 2 kuadrat sama dengan X plus 4 kuadrat. Tapi itu juga lumayan lama sebenarnya. Boleh juga pakai ini, pakai nalar aja. Gimana caranya Pak? Gini, ini kan keliling, berarti kalau keliling kan boleh dong kita tambahin dulu. Keliling sama dengan X, yang pertama X nih, tambah X plus 2, yang ini udah tulis, tambah X plus 4, yang terakhir udah aman ya. Kita coba lihat, X nya ada 3, berarti 3X plus angkanya 2 sama 4 berarti 6. Nah, kita coba nih,
Yang mungkin yang mana nih ya? Ini kan berarti kalau misal ini kan tangan keliling, berarti misalnya A-nya 6, kalau jawabannya 6, berarti kelilingnya 6, secara nalar kelilingnya 6 nih misalnya nih, dari sini ya, 6. Berarti sama dengan 3 plus X plus 6. Ini 0 dong. Nggak mungkin, ya kan? Berarti X-nya 0. Nggak mungkin dong. Lanjut. Kemungkinan kedua yang B. Kalau misal kelilingnya 8, berarti di sini 8, kamu sudah punya 6, ini berarti 2 dong. Benar ya? 2 tambah 6 sama dengan 8. Berarti X-nya pecahan dong. Susah ngerjainnya. Salah, Pitagorasnya nggak dapat nanti. Lanjut, sekarang yang C. 10. Berarti kelilingnya 10, tulis 10. Nah, berarti otomatis ini berapa nih? Kamu sudah punya 6. 6 tambah berapa biar jadi 10? 4 dong. Walah, berarti 3X sama dengan 4. X-nya berarti jadi 4/3 dong. Gitu kan? Jadi pecahan. Pitagorasnya susah, nggak dapet. Lanjut, yang kemungkinan benar 24. Pasti nih. Coba ya, Pak Erik langsung tulis. Kelilingnya 24. Sini ya. Nah, sama dengan 3X tambah 6. Otomatis 3X-nya kamu sudah punya 6 atau 6 ke kiri. 24 kurangi 6 itu 18 ya. Tulis ulang. Berarti 3X berarti 18. X-nya 18 bagi 3 yaitu berapa? 6. X-nya 6. Kita cek dulu nih, triple Pitagoras bukan? 6. X-nya 6 ya. 6 tambah 2, 8. 6 tambah 4, 10. Sip, triple Pitagoras. Jawabannya yang D. Aman ya. Lanjut nomor 20. Jika koefisien X kuadrat lebih besar dari 0, maka bentuk grafik fungsi kuadrat yang sesuai. Oh, itu maksudnya A-nya, yang AX kuadrat plus BX plus C gini ya. Ini A-nya positif gitu maksudnya nih. Otomatis selalu ke atas gini dong. Nah, gitu kan kemarin kan. Kalau A-nya kurang dari 0, negatif terus ke bawah gitu kan. Selalu ke bawah negatif, selalu ke atas positif. Gitu aja ngapalinnya. Berarti terbuka ke atas. Cari yang A-nya lebih dari 0 ya. Kalau diminta yang terbuka ke atas. Lanjut. F2 ini mah langsung di X-nya, ini itu X2. Berarti langsung kamu gantiin ke sini aja nih. Berarti jadinya 2 kuadrat min 3 kali 2 sama dengan 4 kurangi 6 min 2. Lanjut ya, ini masih gampang. 22. Pernyataan tentang hubungan antara diskriminan fungsi kuadrat dan grafik fungsi kuadrat. Ini benar kecuali berarti yang salah ya. Kalau lebih dari 0, memotong 2 titik. Sip. Nah, kalau sama dengan 0 nih, 1 titik ya. Jadi kalau nyari diskriminan kan masih ingat B kuadrat min 4AC. Kamu cari nih, kalau ternyata hasilnya 4, oh berarti D-nya lebih dari 0. Memotong di 2 titik. Kalau misal hasilnya D-nya nanti hasilnya 0 ya, bukan 4 tapi 0 dar hasilnya misalnya nih 0. Berarti dia memotong di 1 titik. Nih kayak gini nih, menyinggung tuh 1 titik doang ya. Sumbu X memotong di 1 titik. Nah, kalau kurang dari 0 berarti dia tidak memotong sumbu X. Benar, ABC benar, yang salah yang D ya. A, B, C benar semua. Jadi cari nilai D-nya ya. B kuadrat min 4A AC. Nomor 23. Sebuah fungsi kuadrat melalui titik 2,0. Jika fungsi kuadrat tersebut melalui titik 0,4, maka persamaan fungsi kuadrat tersebut adalah. Nah, ini udah jelas nih. Udah jelas bahwasanya apa? A-nya memotong sumbu Y di
4. Berarti kita cari yang ininya 4. C kan? Potong sumbu, yaitu kamu tinggal lihat C-nya. Kemungkinan jawabannya A, B, sama D gitu ya. Nah sekarang kita lihat lagi nih. Oh ternyata titik puncaknya 2,0. 2 itu X-nya kan, sumbu simetri. Kita cari aja nih X-nya yang hasilnya 2 siapa nih? Masih ingat X sumbu simetri? X-nya berarti min B per 2A. Sorry, mari tulis di atas saja ya rumusnya. Sumbu simetri itu min B per 2A. Berarti yang A X sama dengan min B. B-nya 4. Ini ya. Min 4 per 2A. A-nya 1. Berarti min 2. Salah. Bukan yang A ya. Berarti yang B. Min 4. Nah ini jawabannya nih. Min 4. Jadi plus 4 dong. Bagi 2 kali 1. 2. Nah bener nih jawabannya 2. Hasilnya 2. Atau kamu juga cari aja nih yang D-nya sama dengan 0. Pasti itu jawabannya juga gitu ya. Oke lanjut. 24. Koordinat titik potong dengan sumbu X. Ingat kalau sumbu X berarti sama dengan 0. Berarti ini 2x kuadrat plus x min 6 sama dengan 0 gini ya. Kalau koefisien x-nya lebih dari 1 berarti pakai yang ini. 2x per bagi 2 gini ya. Kita cari, ini dulu sorry, 2 kali min 6 berarti min 12. Cari dikalikan hasilnya min 12 ditambah hasilnya 1 ternyata tuh. Oke. Berarti ada 4 kali 3, bener ya? 4 kali 3. Biar hasilnya negatif dan ditambahnya 1 berarti 4 yang positif. 4 yang positif. Bener ya? Cek dulu. Plus 4 kali min 3 min 12. Plus 4 tambah min 3 1. Oke, sip. Bener. Lanjut. Yang dibagi 2 mana? Pak Erik minta sebelah kiri aja. Bener ya? Bagi 2, bagi 2, bagi 2. Jadinya X plus 2. Bener ya? Yang kanan 2X min 3 sama dengan 0. Berarti X yang pertama min 2. Yang kedua berarti X-nya min 3 ke kanan jadi 3. Bagi 2. 3 per 2. Atau 3 per 2 itu 1,5. Berarti jawabannya ada 1,5 sama min 2 B. Gitu ya. Nomor 25. Titik puncak. Kalau titik puncak tuh paling tulisin di sini X-nya sumbu simetri, rumusnya min B per 2A. Kalau Y nilai maksimum itu berarti min D per 4A. Gitu ya. Coba cari yang X dulu, min B, B-nya 12. Min 12 per A-nya 2 kali A-nya 4. Berarti min 12 per 8 atau dibagi 4 jadinya min 3 per 2. Nah ini ya antara C sama D. Sekarang Y-nya. Kalau kita nyari Y berarti min D per 4A. Sebenarnya ada cara lain ya. Kalau kamu nyari Y itu bisa kamu gini. Pakai nilai X ini kamu masukin ke X kuadrat sama di sini. Ya, nanti hasilnya bisa. Contoh ya. Ini kamu misalnya malas nyari D sama ngitung ini malas nih. Boleh pakai cara ini. Pakai cara ini boleh ya. Nah, jadi kalau X-nya kan ketemu min 3 per 2. Kita substitusi ke persamaan. Ini kan sama aja nyari Y kan? Tuh. 4x kuadrat plus 12x plus 6 sama dengan, kita perhatikan, 4 kali X-nya kuadrat berarti min 3 per 2 kuadrat tambah 12 kali min 3 per 2 tambah 6. Langsung aja ya.
Ini jadinya 4, minnya jadi plus, bener ya? Jadinya 4 kenapa? Karena pangkat 2. Boleh coret sama ini dong. Nah, gitu kan? Terus 3-nya masih pangkat 2. 3 pangkat 2, 9, bener ya? Terus ada min sama plus belakangnya. Berarti jadinya kurangin, gitu kan? Terus 12 dibagi 2, 6. Ini 6. 6 kali 3, 18. Bener ya? Plus 6. Berarti 9 kurangi 18 tambah 6. 9 kurangi 18 berarti min 9. Min 9 ditambah 6 masih utang 3. Y-nya berarti yang D. Gitu ya. Ini dengan catatan kalau kamu mau males ngitung pakai cara ini. Minimal cari X-nya dulu, setelah itu substitusi gitu ya. Nomor 26. Keliling suatu persegi panjang. Nah, keliling persegi panjang kan 2 kali panjang tambah lebar gitu ya. Sama dengan 240. Bagi 2 semuanya, bagi 2. Jadinya P plus L sama dengan 120. Berarti L-nya atau P-nya deh. P sama dengan 120 min L. Dengan lebar pakai L. Nah, ini yang kita pakai nih. Ini Pak Erik sudah langsung melihat kita harus mengumpulkan, mencari P-nya siapa, L-nya siapa. Karena di sini pasti ditanyakan luas maksimum. Tuh. Luas maksimum ya. Nah, luas maksimum persegi panjang berarti fungsinya pakai fungsi luas. Fungsi luas berarti kan panjang kali lebar dong. Panjangnya siapa? Udah kita cari panjangnya. 120 min L. Kalikan L, lebarnya tetap L ya. Berarti setelah ini apa? Distribusi perkalian. 120 kali L, 120 L. Min L kali L, min L kuadrat dong. Ingat, kalau kayak gini berarti kamu sudah punya A-nya min 1 dong. Ini ya. Nih A-nya min 1, bener ya. B-nya berarti 120. C-nya 0, nggak ada. Oke ya. Nah, ternyata ditanya luas maksimum. Ini tuh kalau kamu sudah punya fungsi kuadrat apapun ya. Jadi nanti kalau soal cerita tuh ada dua kemungkinan. Yang pertama, kita mencari fungsi kuadratnya dulu, belum tercantum, kita cari dulu pakai fungsi luas lah apalah gitu ya. Kita cari dulu fungsi kuadrat. Yang kedua, sudah ada bentuk ini. Misalnya ketinggian HT gitu-gitu ya. HT ketinggian peluru dilempar ke atas atau bola voli dilempar ke atas, itu sudah punya fungsi kuadratnya. Kamu tinggal nyari titik puncak atau nyari nilai maksimum atau ketinggian maksimum, atau kalau di sini luas maksimum, itu sama aja kamu mencari nilai Y, yaitu apa? D min D per 4A. Atau biar gampang, D dulu min 4A, minnya taruh bawah. Kenapa? Karena D-nya itu kan B kuadrat min 4AC gitu ya, per min 4A. Boleh kayak gini. Yuk lanjut ya. Berarti sama dengan B kuadrat. Siapa B? 120. 120 kuadrat. Atau kalikan 2 kali kayak gini ya. 120 kali 120 sama aja kuadrat. Min 4AC, C-nya 0 guys. Kalau C-nya 0, berarti belakang jadi 0 semua. Cukup sampai di sini. Min 4A, min 4 kali A, A-nya siapa? Min 1. Berarti 120 kali 120 bagi min kali min plus 4. 12 bagi 4, 3. 3 kali 12, 30 ya ini ya. 30 kali 120, 3600, 3600. Gini ya, kalau tanyakan tinggi maksimum, luas maksimum, berarti kamu nyari nilai Y-nya atau nilai optimum gitu ya. Lanjut nomor 27. Sebuah persegi panjang berukuran 18 kali 12. Oh,
Ini kalau sudah masuk ke sebangunan, kamu carinya gimana, Pak? Kalau nyari yang sebangun, kamu cari aja sisi pada bangun tersebut, kita bandingin dengan sisi dia yang diketahui. Contoh, ini kan ada panjang kali lebar, 18 sama 12. Coba kita bandingin aja. Bagi 6 berarti jadinya 3:2. Nah, ini pun sama, kita cari semuanya yang bandingnya 3:2. Bagi 5 bagi 5 berarti 2:1. Bukan. Bagi 4 bagi 4 3, bagi 4 2. B jawabannya. Udah sebatas itu saja, gitu ya. Lanjut nomor 28. Banyak segitiga yang kongruen. Oh, ini gambarnya, sorry. Banyak segitiga, berarti kita hitung yang kongruen ya. 1, 2. Ini tanyakan banyak segitiga, bukan pasangan. Jadi kita hitung semuanya dulu. 1, 2, 3, 4, bener ya. Sekarang 2 segitiga gabung. 5, 6, gitu ya. Terus 7-nya mana nih? 3 segitiga gabung. 7 sama ini 8. Ada 8 segitiga kongruen. Bagaimana kalau pasangan segitiga yang kongruen? Berarti cuma 4 pasang. Atas bawah 1, atas bawah lagi 2, atas bawah lagi 3. Yang 3 segitiga 4, gitu ya. Nah, selesai. Pak Rahman membangun rumah ukuran di 60 meter 80 meter. Pak Rahman berdenah terlebih dahulu dengan ukuran skala. Namanya skala, kita bandingin ukuran gambar dan ukuran sebenarnya. Tapi ingat, yang kita bandingkan salah satu saja. Boleh yang paling pendek, boleh yang paling panjang, karena skala itu ukuran panjang, bukan luas. Pak Erik pakai yang ini deh, yang gede dulu ya. Berarti di sini tulis 20 cm per 80 meter. Bandingin lagi, 20 cm itu nolnya tambah 2, samakan penyebut. Samakan satuan ya. Ini udah senti nih. Boleh dicoret, nolnya coret 1, bagi 2 1, bagi 2 400. Jadilah 1:400. Gampang ya. Oke, lanjut nomor 30. Nah, ini soalnya bisa bentuk gambar, bisa juga nanti bentuknya soal cerita. Yang penting kamu nanti melihat ada 2 garis yang sejajar. 2 garis sejajar ditarik menyilang. Nah, jadilah 2 segitiga yang sebangun, gitu ya. Ini juga sama. 2 segitiga yang sebangun. Tuliskan dulu perbandingannya. OB 5. Oke. OC 2, CD 3. Ditanyakan AB kayaknya, tuh kan. A misalnya nih, udah tulis aja langsung perbandingannya apa, Pak? Kecil banding besar, yang searah 2 sama 5. 2/5 sama dengan 3/A. Nggak ada yang perlu disederhanakan karena sudah paling sederhana. Atas bawah sudah sederhana, atas nggak bisa dibagi, udah selesai. Kali silang, 2 kali A 2A, 5 kali 3 15. A nya 15 bagi 2 berarti 7,5. Sip, jawabannya D. 31. Karton berukuran, nah ini pada gambar di sebelah kiri ya. Kalau kita punya sebelah mana ya, sini deh, kita punya karton nih. Terus tengah-tengah ada foto. Nah, terus ukurannya 30, berarti 30 di sini. 30 tuh yang bawah, 40 tuh yang atas. Oke, karton ya. Sebelah kiri kanan sisa 3, berarti gini.
kiri kanan sisa 3. Berarti kamu bisa mencari panjang ini dong, karena bawah 30 udah kemakan 3, kemakan lagi 3, berarti 6. 30 kurangi 6, 24. Bener ya? Nah, yang kamu belum tahu yang ini nih, kita nggak ngerti A nya berapa gitu kan. Tapi yang ditanya bukan A nya berapa, yang ditanya ternyata maka lebar karton bagian atas dan bawah yang mana sih Pak nih. Oh, ini lurusin ya, ini lurusin dulu ya. Tuh, ini tanda tanya sama bawah. Nah sini, ini digabung aja, atas bawah digabung, berapa sisanya gitu kan. Nah berarti kita nyari A dulu dong, biar tinggal kita kurangi dengan 40 gitu ya. Tulis perbandingannya, kecil dulu boleh deh, 24 kecil per 30 besar, 24 sama 30. Bawah dulu ya, sama dengan A yang kecil yang mau kita cari, 40 yang gede. Sebelum kita kali silang, kita usahakan dalam bentuk paling sederhana. Berarti Pak Erik mau, ini aja deh, kalau dibagi atas bawah biasa ya, Pak Erik pengen bagi kayak gini. Nah, bagi 10 boleh ya? Boleh dong. Nah lanjut, kita bagi 3 sama atas baru nih, bagi 3 sama atas, atas bagi 3 8, 3 bagi 3 1. Kali silang udah enak, paling sederhana. A kali 1 A, 8 kali 4 32. Nah A nya ketemu 32. Nih ini segini 32 nih, tapi segini 40 ya kan, segini 40 nih. Berarti ada sisa segini dong atas bawah, ini yang kita cari nih. Sisanya siapa? Ya dikurangi doang. Sisa sama dengan 40, yang warna biru 40 kurangi 32 yang A, 8 cm. Aman ya? Aman ya. Lanjut nomor 32. Pada gambar segitiga BC siku-siku, oke. Nah, BD 4 nih. Ditanyakan AB, oke siap. Nah, ingat kembali Pak Erik pernah nyampein di kelas atau pas PM. Jadi ini segitiga istimewa ya. Kalau segitiga istimewa dimulai dari A semua. Kalau ditanyakan AD, bisa pakai rumus mana? AD kuadratnya, ingat. AD kuadrat dari D mulai lagi. DB kali DC gitu ya. DB kali DC. Bagaimana kalau misalnya ditanyakan AB nih? Berarti mulai dari B. Berarti mana Pak? Mulai dari B ya. BD kali BC. BD kali BC. Nah, bagaimana yang terakhir nih? Kalau mulai dari AC. Nah, AC kuadrat berarti apa? AC kuadrat. Berarti mulai dari C nih. CD kali CB. Udah gitu-gitu doang ya. Ingat-ingat. Nih Pak dari dulu ingat mulu nih. Dari SMP sampai sekarang masih ingat. Kenapa? Karena gampang. CD kali CB. Ditanyakan ternyata AB ya. AB berarti pakai yang mana? Nih. Nah, tulis sini. AB sama dengan, karena di sini mintanya AB, kasih akar dong. BD 4. BC 4 tambah 5 dong, 9. 4 nya keluar, 9 keluar, 2 sama 3 sama dengan 6 cm. Oh enggak ada, disuruh dalam bentuk akar, boleh, berarti akar 36. Jawabannya yang D gitu ya. Oke lanjut nomor 33. Kita suruh nyari luas trapesium. Nah kalau luas trapesium ABCD, kamu harus tahu ini dulu nih. AD harus tahu karena tinggi trapesium. Terus AB harus tahu AB karena alas trapesium. DC juga harus tahu. Berarti ini nyari 3 dulu ya. Oke, kita cepat aja yuk. Kita cari yang pertama, nyari, kamu sudah punya perbandingan 15 sama 20 ya, atau 15 per 20, tulis dulu boleh,
atau boleh bagi 5 dulu, bagi 5 3/4 gitu ya. Nah ini bisa kita pakai nih 3/4. Terus ya mau kita cari DC dulu deh, DC dulu. Ini A dulu ya, atau jangan ada DC aja nggak apa. Berarti kita cari dulu 3/4 sama dengan 9, karena DC sama 9 ya. DC kita sederhanain, bagi 3 bagi 3, 1 sama 3, DC kali 1, DC sama dengan 3 kali 4, 12. Oke, warna merah berarti ini sudah kita cari. Lanjut, kita nyari AB. AB bisa kan? Oke, ada 18 berarti bisa. Yuk coba cari dulu. 3/4 sama dengan 18 per AB. Gini ya. Kita sederhanain dulu. Bagi 3 bagi 3, ini 1, ini 6. Kali silang berarti 1 kali AB. AB sama dengan 6 kali 4, 24. Nah, AB-nya ketemu 24. Nah, selesai. Tinggi. Nah, sebelum nyari tinggi, ini tinggi AE belum ada juga. Gimana cara mencarinya? Buat garis bantu. Nah, kenapa garis bantu? Triple Pitagoras. Ini 9, sini juga 9. Biar jadi 18, pada sini 9. 9, 15, satu lagi pasti 12. Aman ya? Tuh. AE 12, triple Pitagoras ya. Ingat-ingat nih cara mencarinya. AE itu 12, berarti AD berapa? Perbandingan lagi dong. Pakai 3/4 ya. Sama kayak tadi. 3/4 sama dengan 12 per AD. Berarti bagi 3, 1, bagi 3, 4. Kali silang. AD kali 1, AD 4 kali 4, 16. Berarti AD 16. Selesai, kita bisa mencari luas trapesium. Apa rumusnya? A plus B bagi 2 kali tinggi. Ini yang gede ya, yang gede berarti alasnya 24. Barik tulis 24 tambah B itu yang atas 12 bagi 2 kali tinggi, tingginya 16. 16 bagi 2, 8. 24 tambah 12 berarti berapa nih? 36. 36 kali 8. Kalau 8 kali 6 itu 48 ya. 48. Nyimpen 4, 8 kali 3, 24. 24 tambah 4, 28. 288 cm persegi. Gini ya caranya ya. Nah, ada satu lagi mungkin soal jaga-jaga, kali aja ada soal seperti ini. Ini yang soal-soal seperti ini tolong diperhatikan banget ya, yang sudah ada kumsolnya, semoga bisa keluar semua. Oke, Barik punya soal tambahan. Di mana ya yang masih kosong? Nah, boleh sini deh. Nah, gini aja nggak payah numpuk ya. Sorry. Dah. Nomor selanjutnya. Ada segitiga yang sebangun kayak gini. Berarti kan boleh kita bandingin Y plus 3 sama dengan 8/12 gitu ya. Bener ya? Oke, tulis dulu. 8/12 sama dengan Y plus 3. Karena Y plus 3 itu segitiga gede yang miring ya. Oke, kita nyari apa sih? Oh, nyari Y, bener berarti. Nah, sebelum dikali silang berarti apa dulu? Sederhanakan. Bagi 4, 2 sama 3. Baru kali silang. 3 kali Y, 3Y sama dengan 2 kali ini Y plus 3, 2 kali Y dulu, 2Y. 2 kali 3, 6. 2Y ke kiri, jadinya 3Y kurangi 2Y, jadinya Y atau 1Y sama dengan 6. Gampang ya kayak gini ya. Nah, ini aja review dari Barik. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya ada yang kurang jelas, boleh diulang lagi, dengerin lagi. Mohon maaf, sepertinya lumayan panjang, jadi silakan dimanfaatkan waktu belajar kalian dengan baik. Semoga dapat nilai terbaik buat kalian.
Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.